Halo semua, selamat datang di Paham Karir episode 1. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal lebih dari 10.000 jam mengungkap konsep kesuksesan dan strategi menggapainya dari buku Outliers by Malcolm Gladwell. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas secara spesifik konsep-konsep apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan template personal scorecard. Itu nanti gue akan share nih di Google Sheet-nya di sini, di mana kita bisa mengimplementasikan konsep-konsepnya si Malcolm Gladwell ini. So mungkin yang penasaran, jadi kita langsung aja ya. Oke, pertama perkenalan dulu, nama gue adalah Agung Sudoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus di situ website gue juga di agungsudoro.com. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga, yang mungkin kita bisa kenal-kenalan atau sharing-sharing lah dari situ ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang bernama Paham Karir, di mana Paham Karir ini gue buat untuk bisa gue sharing masalah produktivitas dan efisiensi saat kita tuh bekerja gitu. Ya mungkin teman-teman yang tertarik sama konten-konten yang seperti ini bisa cek link di deskripsi di bawah untuk bisa ngecek full playlistnya gitu. Terus juga gue encourage teman-teman semua yang mungkin belum subscribe bisa subscribe dulu ya, geng. Jadi supaya gue bisa lebih semangat lah bikin video ini gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja ke materinya. Oke, pertama gue pengen sharing dulu tentang bukunya ya, atau isi di dalam bukunya tuh seperti apa gitu ya. Jadi ini gue udah bikin penjelasannya. Jadi Outliers, The Story of Success by Malcolm Gladwell, explore the factors that contribute to extraordinary success. Gue ngomong belibet. Jadi intinya buku ini tuh mengeksplor bagaimana tuh faktor-faktor apa aja sih yang ngebuat orang tuh bisa jadi sukses gitu ya. Sukses itu sebenarnya di influence sama faktor-faktor apa aja kayak gitu. Nah, itu diceritain semua di dalam buku ini gitu. Sebenarnya kalau dari review gue pribadi, gue nggak terlalu suka sama bukunya. Kenapa? Karena buku ini tuh terlalu banyak ceritanya ya. Gue tuh nggak terlalu suka dengerin banyak cerita gitu. Gue lebih seneng teori, framework, metode yang apa, habis itu langsung aja base-nya tuh research-nya hasilnya dari sini gitu. Kenapa kayak gitu? Karena gue tuh banyak banget baca buku ya. Kalau misalnya disuguhin sama banyak cerita, gue tuh bukan tipikal orang yang IQ-nya sangat tinggi ya, yang bisa menghafal semua buku dan semua cerita ini dalam buku tersebut gitu. Nah, biasanya gue tuh lebih tend tuh untuk bisa mengingat lebih banyak soal metode sama framework gitu. Makanya gue nggak terlalu suka sama buku ini karena itu tadi kebanyakan cerita menurut gue sih. Nah, tapi mungkin orang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin juga suka sama cerita segala macam. Jadi mungkin ya ya beda perspektif aja sih kayak gitu sih menurut gue ya, kalau personal opinion gue tentang buku ini gitu reviewnya. Nah, terus di dalam buku ini itu juga Gladwell challenge the notions of individual merit and instead highlight the importance of various external factors and opportunities that influence success. Jadi si Gladwell ini ngebahas juga bahwa ada juga loh sebenarnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan di luar dari prestasi individu gitu. Nah, beberapa key konsep yang juga kemudian di dalam dibahas, key factor atau key konsep yang dibahas di dalam buku ini adalah yang pertama adalah 10.000 jam. Ini yang biasa kita dengar nih kalau misalnya ada orang review buku ini tuh biasanya selalu ngebahas tentang konsep 10.000 jam gitu kan, atau 10,000 hours rule. Nah, ini penjelasannya adalah Gladwell suggests that it takes approximately 10,000 hours of dedicated practice to achieve mastery in any field. So, jadi sebenarnya kita itu manusia itu didesain itu bisa mengacquire skill apapun as long as kita punya waktu yang pertama, yang kedua punya dedikasi. Kita bisa jadi apapun yang kita mau as long as kita bisa punya dua hal tersebut tadi gitu ya. Kita punya dedikasi, ini gambarnya yang ini, jadi kita benar-benar fokus bekerja dan belajar benar-benar, itu kita bisa jadi sukses, benar-benar sukses gitu dalam bidang apapun gitu. Itu kelebihannya, kekerenannya kita sebagai manusia gitu. Jadi kita bisa terus develop diri kita sendiri gitu. Itu salah satu key komponen atau key konsep yang dibahas dalam buku ini. Jadi yang kedua juga yang mempengaruhi kesuksesan adalah tadi ada 10,000 hour rule. Yang kedua adalah cultural legacy.
This book discuss how cultural background and legacy can have significant impact on any individual success. Cultural factors such as attitudes toward hard work, family values, and the concept of ownerships and individual opportunity and outcomes. Oke, mungkin gambarnya ini ya. Nah, ini gambarnya di sini cultural legacy. Jadi sebenarnya cultural legacy ini mungkin kalau misalnya ini nggak diceritain di buku ya, cuman maksudnya cultural legacy itu mungkin kita bisa mengacu kepada salah satu misalnya kayak samurai gitu kan. Samurai itu kan dia tuh punya beberapa cultural legacy yang bagus banget ya. Misalnya kayak mereka tuh orang-orangnya disiplin, terus mereka itu pekerja keras dan segala macam untuk harnessing skill-skill mereka gitu. Jadi karena orang Jepang tuh membudayakan culture ini, sehingga orang Jepang tuh ada kemungkinan bisa jauh jadi lebih sukses gitu dibandingin sama orang-orang yang mungkin tipikal orang-orang Asia yang lain gitu, karena mereka punya cultural legacy yang bagus terhadap pekerjaan gitu. Jadi itu juga salah satu faktor yang ngebuat mereka jadi bisa lebih sukses dibandingin yang lain gitu. Itu sih yang kedua yang dibahas di dalam buku ini gitu. Terus abis itu juga yang ketiga ada yang namanya Matthew Effect. The Matthew Effect refers to the idea that those who have early advantage or opportunity tend to accumulate more success over time. Jadi contohnya gini, misalnya ada orang yang tinggal di Papua sama ada orang yang tinggal di Jakarta misalnya. Nah, in case of misalnya adopsi teknologi, orang Jakarta udah pasti lebih jago dong dibanding sama orang Papua, karena orang Papua tuh biasanya mungkin kalau di daerah tertinggal mungkin mereka punya keterbatasan terhadap infrastruktur dan segala macamnya dibandingin sama orang Jakarta. Nah, padahal di dalam bidang IT sendiri itu misalnya komputer segala macam, akses internet segala macam, itu kan banyak banget ya. Misalnya kayak kita mau akses buku, kita mau nonton video YouTube kayak begini gitu kan. Kayak gitu-gitu yang mungkin orang Papua tuh nggak bisa akses, sehingga Matthew Effect ini terjadi gitu. Jadi orang yang Jakarta akan punya kemungkinan lebih tinggi untuk bisa sukses dibandingin sama orang yang ada di Papua tadi gitu, karena ya orang Papua tadi punya keterbatasan untuk masalah infrastruktur dan segala macamnya gitu. Jadi orang yang belajar duluan dan punya hak akses atau punya opportunity kesempatan duluan untuk mengakses sesuatu itu biasanya jadi jauh lebih sukses. Itu yang dinamakan Matthew Effect dan dijelaskan di dalam buku ini gitu. Nah, terus yang keempat, nah ini salah nih numberingnya. Jadi yang keempat itu ada birth date and success. Gladwell explored a role of birth dates in success, especially in the context of sport. He noted that individuals born earlier in the year may have an advantage in sport due to age cutoff and physical development. Jadi misalnya gini, kalau dalam 1 tahun misalnya misalnya basket aja gitu, diperbolehkan umur yang misalnya 21 tahun gitu. Nah, ada nih orang yang sama-sama umurnya 21 tahun. Tapi yang satu tuh lahirnya di bulan Januari Februari, yang satu lahirnya di November Desember. Ya otomatis yang di bulan Januari Februari itu pasti dia bisa lebih terdevelop gitu. In case of sport, ya bagian sini gambarnya, itu pasti kan badannya lebih terdevelop dibandingin sama orang yang baru lahir di bulan November Desember gitu. Nah, jadi orang yang punya tendensi lahir di awal tahun itu biasanya punya tendensi untuk bisa jadi lebih sukses dibandingin sama yang lahir di tahun belakangan kayak gitu. Itu in case of sport ya. Jadi itu juga dibahas di dalam buku ini. Lalu yang kelima, the importance of culture and community gitu. The book emphasizes the significance of cultures and community in shaping individual life. Gladwell discuss how cultural legacy, family support system, and access to mentor can make a difference. Jadi hampir sama, mirip-mirip sama tadi cultural legacy. Kalau cultural legacy kan lebih ke arah sifat-sifat yang diturunkan dari culture itu sendiri atau dari budaya. Nah, tapi kalau misalnya culture and community ini lebih ngebahas tentang bagaimana suatu keluarga atau komunitas di lingkungan setempat itu bisa shaping kesuksesan seseorang. Misalnya kalau ada keluarga yang dari keluarganya tuh dokter semua gitu. Nah, ada tendensi nih kemungkinan anaknya nanti mereka yang itu akan kemungkinan bisa jadi dokter juga dan mungkin bisa lebih sukses dibandingin sama dokter sama keluarganya gitu. Karena ya lingkungannya ngebantu dia untuk bisa punya kapasitas atau kesempatan untuk bisa mentorship gitu kan sama dokter-dokter dari yang dari saat mungkin sangat kecil sekali mereka tuh udah punya kesempatan untuk bisa
berkonsultasi, punya mentor dan segala macam, dibandingkan sama yang keluarganya mungkin bukan dokter tapi mereka mungkin pengen jadi dokter. Nah itu mungkin agak ya menentu bisa aja, tapi biasanya kecenderungannya yang keluarga dokter semua itu biasanya bisa lebih sukses dibandingin sama yang bukan gitu. Meskipun yang bukan juga bisa tetap jadi lebih sukses juga gitu. Nah itu sih. Nah makanya itunya betapa pentingnya gitu, culture, community, atau lingkungan sekitar itu bisa shaping siapa kesuksesan kita gitu. Mungkin ini juga berpengaruh sama teman yang kita pilih ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang toxic, udah langsung cut off aja deh. Mendingan gak usah kenalan gitu. Karena di zaman yang sekarang ini, dimana semua itu serba cepat dan segala macam, ya kalau bisa kita mengoptimasi waktu kita tuh sebaik mungkin gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu, kalau gue sih cut off aja, udah nggak penting gitu. Gue lebih baik bermain sama teman-teman yang bisa shaping kesuksesan gue dan segala macamnya kayak gitu sih. Lalu lanjut lagi di buku ini juga ada juga practical implications. Outliers challenges the ideas of meritocracy and suggests that society should pay more attention to providing equal opportunities for all individuals. Nah, oke, kita bahas dulu yang namanya konsep meritokrasi ya. Jadi meritokrasi, sobat ya, is a concept and social system in which individuals are rewarded, gain position or achieve success based on their ability, talent, skills, and accomplishment based rather than factors such as social background, family connections, wealth, and other ability circumstances. Jadi gini, sesederhananya adalah kesuksesan yang diraih berdasarkan talenta, terus juga prestasi, bukan berdasarkan KKN atau kiri kanan ya gitu, negosiasi segala macam gitu ya. Bukan gara-gara itu, bukan karena gara-gara dia punya keluarga atau orang dalam gitu, intinya gitu sih. Jadi itulah prinsip meritokrasi. Jadi di mana setiap orang tuh punya chance yang sama atau kesempatan yang sama untuk bisa meraih kesuksesan. Jadi di buku ini juga menjelaskan tentang pentingnya meritokrasi dalam untuk bisa society itu bisa mengadopsi meritokrasi dibandingin sama tadi gitu, KKN, terus ada orang dalam segala macam. Itu Indonesia masih kayak gitu banget tuh, parah gitu. Jadi kayak gitu sih, itu yang dibahas di buku ini. Lalu di buku ini juga ngebahas tentang beberapa case study, misalnya contohnya kayak Bill Gates, The Beatles, Asian Rice Farmer, atau ada beberapa ilustrasi, ada juga beberapa ilustrasi yang diceritakan dalam buku ini gitu. Nah, misalnya kalau contohnya di Bill Gates itu dia bisa, kenapa Bill Gates bisa sukses banget, karena dia tuh punya tadi ya Matthew Effect. Jadi dia waktu kecil tuh udah bisa akses komputer dibandingin sama orang-orang yang lain gitu, yang pada tahun segitu Bill Gates sudah bisa akses komputer, come on gitu kan. Ya dia sukses duluan, ya iyalah gitu ya, itu bisa akses komputer. Terus bokap nyokapnya Bill Gates tuh siapa bro? Melinda Gates, bukan ya, siapa deh, ya gitulah. Pokoknya bokap nyokapnya juga orang tajir gitu. Jadi ya gimana lu mau membandingkan Bill Gates sama corok-corok kayak kita gini kan. Jadi ya susah juga gitu. Itu ada beberapa yang dibahas di situ tentang Bill Gates. Terus juga The Beatles. The Beatles ini dia ngebahas tentang konsep 10.000 jam, di mana The Beatles ini kenapa mereka bisa jadi salah satu band yang sangat-sangat influential atau bisa jadi sangat sukses, karena mungkin mereka belajar terus di prinsip 10.000 jam itu tadi. Jadi mereka terus melakukan latihan terus hingga akhirnya mereka bisa jadi sangat baik, terus juga bisa orang-orang dengan sendirinya bisa jadi sangat influential kayak gitu sih. Itu sih prinsipnya. Jadi kurang lebih intinya di dalam buku-buku itu adalah komponen atau key concept yang dibahas di dalam buku Outliers atau The Story of Success ini dari Malcolm Gladwell. Intinya isinya adalah itu sih. Nah sekarang salah satu konsep yang mungkin kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah konsep 10.000 jam gitu. Nah ini kemudian gue setelah baca buku ini tuh gue kepikiran kan, kayaknya kalau misalnya ini bisa dicocok-cocok gitu, terus dicocokologi di ini kayaknya bagus deh gitu. Terus kemudian gue bikin lah yang namanya personal scorecard. Nah personal scorecard ini sebenarnya adalah
turunan dari video gue sebelumnya yang ngebahas soal balance scorecard ya. Jadi gue mempelajari manajemen tentang balance scorecard, terus gue bikin aja turunannya gitu untuk personal scorecard untuk pribadi gue gitu. Kebutuhannya adalah untuk misalnya gue mau pelajari suatu skill tertentu segala macam, itu gue bisa menggunakan personal scorecard ini gitu untuk mengukur kinerja pribadi gue gitu, kayak gitu sih. Nah, korelasinya sama buku yang tadi gue bahas adalah ya kita bisa menggunakan personal scorecard ini untuk mengimplementasikan konsep 10.000 jam ini gitu. Oke, ini gue jelasin ya. Ini gue udah bikin penjelasannya. The 10,000 hours rule suggests that it takes approximately ini intermezzo hours practice to achieve mastery in specific skill or domain. To implement this rule effectively, you can follow a structured framework ya. Nah, structured framework itu untuk bisa mengimplementasikan 10.000 jam ini ya. Itu yang pertama adalah kita harus bikin silabus dulu. Silabus, objective, and goals, dan kenapa itu penting untuk kita pelajari gitu. Karena kan kalau misalnya gini deh, misalnya dalam kita berkarir aja deh gitu kan ya, kan pasti kan kita ada sesuatu hal yang kita mungkin nggak tahu dan kita nggak pahami gitu, dan kita harus pelajari kan. Nah, oleh karena itu kita harus bikin dulu nih. Jadi pertama kita untuk bisa mempelajari hal sesuatu itu kita harus bikin dulu silabusnya, objektif dan goalnya untuk apa nih yang harus kita pelajarin gitu ya, untuk bisa achieve knowledge itu sendiri. Atau mungkin kita bisa kalau mau lebih jauh lagi, mau expertise di dalam bidang hal tertentu, misalnya programming, piano, mau web design atau terserah lah, multimedia segala macam, broadcasting terserah. Itu kita pertama menentukan dulu nih apa nih yang harus kita pelajarin gitu. Jadi kita bikin silabusnya ya. Itu yang pertama rumusnya untuk bisa mengimplementasikan 10,000 hours rules ini. Yang kedua adalah resources, the most effective way to learn. Jadi biasanya kalau setelah gue bikin silabusnya, kalau gue mau mempelajari sesuatu ya, setelah gue bikin silabusnya, yang kedua adalah gue mencari resourcesnya yang paling utama. Itu biasanya melalui ini ya. Jadi biasanya gue cari melalui buku, melalui YouTube, Udemy, atau terserah lah resource-resource lain yang kira-kira apa nih yang menurut gue bagus. Nah biasanya kalau di YouTube sendiri itu banyak banget sebenarnya ya, udah yang kayak playlist ngebahas tentang spesifik teknologi, cara-cara tertentu untuk melakukan sesuatu, itu di YouTube udah banyak banget gitu. Nah biasanya gue research di situ tuh. Jadi setelah ketemu silabusnya, gue research resourcesnya yang gue butuhkan untuk bisa belajar hal tersebut. Yang ketiga adalah strateginya, put it into habit. Nah tadi gue juga udah singgung soal personal scorecard, barulah kita masukin ke dalam jebret, masukin ke dalam scorecard gitu ya. Nah, jadi effectively implementing your learning strategy involve turning it into habit. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mengeksekusi untuk mempelajari sesuatu hal secara efektif itu adalah merubahnya menjadi suatu kebiasaan gitu. Dengan cara apa? Ya ini bikin personal scorecard ini kayak gitu ya. Jadi kurang lebih itulah caranya untuk bisa mengimplementasikan konsep 10.000 jam tadi gitu. Nah, personal scorecard ini adalah salah satu toolingnya untuk membuat kita bisa mengeksekusi konsep ini secara lebih efisien itu, dan membuat ini bisa menjadi habit atau kebiasaan kita gitu. So itu deh konsepnya ya teman-teman kurang lebih. Nah sekarang kita akan hands on aja ya. Bagaimana sih caranya kita bisa bagaimana sih caranya kita bisa mengimplementasikan konsep 10.000 jam ini tuh kayak gimana konkretnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lain biasanya ngebahas udah nih isi bukunya begini loh, terus ya udah cara implementasinya lu pikir aja sendiri gitu ya. Kalau gue biasanya sampai akhir gitu biar kita belajarnya tuh nggak setengah-setengah gitu ya. Oke, langsung aja kita di sini ya. Ini gue udah bikin beberapa catatan. Oke. Yang pertama tadi kan konsepnya adalah sini ya. Yang pertama adalah kita harus bikin silabus dulu gitu kan. Jadi kalau kita mau mempelajari sesuatu atau kita mau jadi master di dalam hal sesuatu, kita harus pertama bikin silabus dulu kan. Nah, cara bikin silabus yang paling sederhana, menurut gua yang paling sederhana dan cara paling gampang adalah pertama googling. Googling aja misalnya ini nih ya, bisa piano silabus basic, nanti langsung keluar thread, oh gini ya, oh ini silabus ini yang harus pelajarin ini, objective key-nya ini, terus nanti outcome dari coursesnya tuh kayak gini. Itu ambil copy aja, googling aja. Caranya ada yang pertama googling, yang kedua adalah pakai ChatGPT gitu. Ini yang hasil yang di bawah sini itu gue semua pakai ChatGPT gitu. Jadi
enak banget sih kalau ChatGPT semua ini kayak gini tuh udah bisa di generate gitu. Zaman gua dulu mau belajar gini-gini susah banget gitu. Nah, sekarang kita udah bisa pakai ChatGPT untuk tinggal tinggal masukin aja ini ke ChatGPT ya. ChatGPT prompt-nya kayak gini, piano silabus basic, nanti dia keluar kayak gini. Kalau kita mau belajar piano gitu. Kalau misalnya kita mau belajar programming, masukin ini. Ya, programming silabus, nanti akan keluar nih thread semua kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi caranya untuk mengenerate atau mencari apa yang harus kita pelajari untuk bisa mastering suatu skill tertentu, tulis aja ini. Nih, kayak ini, masukin aja ini ke ChatGPT gitu ya. Kayak gitu. Itu. Jadi untuk mengenerate atau membuat silabusnya, objektif dan goalsnya itu sudah otomatis tergenerate sama ChatGPT tadi gitu. Jadi lebih enak. Yang kedua adalah cara resources the most effective ya. Udah gua kasih tahu ya kan, books, cari YouTube, tinggal googling aja lagi misalnya buku piano. Tapi kan kalau belajar kita piano kan agak susah gitu. Kalau programming mungkin lebih enak gitu. Ya tergantung kita aja lebih enak tuh masuknya kemana. Kalau misalnya mau belajar musik mungkin cari tutorial di YouTube soal musik gitu kayak piano tadi. Misalnya mau belajar soal programming mungkin kita bisa cari-cari buku soal programming, code factoring, clean code misalnya, design pattern, macam-macam lah gitu. Itu bisa kita ekspor lebih banyak dan cari di Google gitu ya. Yang kedua, lalu yang ketiga adalah strategi, baru kita menstrategikannya ketika kita udah punya silabus dan resourcesnya udah lengkap semua, baru kita menstrategikannya atau masukin ke dalam balance personal scorecard tadi, itu supaya kita bisa jadi lebih efektif gitu untuk belajarnya dan bisa lebih matang, lebih mudah untuk mengukurnya gitu ya. Nah ini udah gue bikinin juga, jadi kurang lebih bentuk personal scorecardnya tuh kayak gini gitu. Ini agak sedikit-sedikit gue modifikasi dibandingin sama yang template balance scorecard yang gue bikin video. Nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik sama yang balance scorecard bisa nonton video yang di situ juga. Oke. Nah, jadi kurang lebih scorecard itu bentuknya kayak begini. Yang pertama tuh di sini mungkin bisa kasih quote supaya kita bisa lebih semangat. Terserah quote-nya apa. Cuman kalau gue sih biasanya quote-nya kayak gini ya. A year from now you wish you had started today. Maksudnya apa? Jadi setahun dari sekarang lu berharap lu bisa memulai semuanya tuh dari hari ini gitu. Dan lu terus menyesal kalau lu tidak tidak melakukan hal ini. Ini biasanya gue masukin, ini adalah salah satu quote yang memotivasi atau membakar semangat gue gitu untuk bisa belajar sesuatu atau memulai sesuatu kebiasaan baru yang baik gitu. Nah biasanya quote-nya gue ngeliat ini gitu. Jadi gue nggak pengen menyesal. Jadi gue terus memperbaiki diri tuh setiap hari kayak gitu sih. Jadi biasanya terserah sih quote-nya apa. Tapi kalau gue biasanya pakai quote-nya ini. Lalu turunannya di sini ada ininya ya skill atau skill atau apa sih sebutannya ya, komponen-komponen yang kita pengen pelajarin dan kita pengen mastery gitu ya. Kalau di sini gue tulisnya piano misalnya. Nah, kalau piano di sini ada beberapa komponennya, ada beberapa elemen di bawah piano. Misalnya belajar musik teori, terus habis itu forming and belajar ritme. Terus habis itu practice and review gitu. Nah, di sini ini udah ada rumusnya kayak gini, rumusnya nih, musik teori dan bla 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 bla. Di sini udah ada. Nanti gua kasih tahu cara bikinnya lagi di bawahnya ya. Cuman intinya adalah di sini yang angka 81 134 359 ini adalah total dari numbers of hours yang kita spend untuk mempelajari hal ini. Misalnya piano gitu. Berapa lama gue belajar piano gitu misalnya. 81 jam gitu. Misalnya kalau ini forming rhythm and training berapa lama? 134 jam gitu. Kayak gitu-gitu. Ini artinya jamnya, oke? Nah, di sini ini mungkin bisa mempelajari kalau mau lebih lanjut ya itu bisa nonton video gue yang template balance scorecard. Ini maksimum sama minimum. Ini fungsinya adalah untuk menentukan goal settingnya kita mau makin banyak atau makin sedikit. Tapi kalau misalnya case-nya adalah 10,000 hours rules, berarti kita setnya ke maksimum. Terus di sini ada short term. Kalau short term itu artinya tuh kita membuat grafiknya kayak gini gitu. Artinya setiap minggu tuh kita bikin goal settingnya apa ya? Artinya goal settingnya tuh kayak gini. Misal targetnya 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam kayak gitu. Short term goal gitu goalnya ya. Nah, bisa juga kita set long term goal. Long term goal kayak gini itu biasanya kalau kita setnya long term goal berarti dia ngambil yang paling akhir di sini, 2 jam berarti. Gitu. Kayak gitu sih. Ngambil yang di sini. Oh, sorry. Ini ngambil 43 menit gitu.
kayak gitu. Makanya ini kita set ke short term goal karena kita kepengen mengimplementasikan 10,000 hour rule ini tuh per minggu gitu. Jadi kita mengimplementasikan ini, menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan gitu. Nah, terus di sini ada, karena ini base-nya adalah dari balance scorecard, ini ada persentasenya. Seberapa penting elemen ini untuk bisa menentukan kesuksesan kita untuk bisa mempelajari sesuatu. Misalnya contohnya musik teori. Kalau kita pengen mastering piano, seberapa penting musik teori? Nanti kita bisa tulis di sini, misalnya 10%. Atau mungkin form and rhythm training, berapa persen? Gitu, 20% misalnya. Atau practice and review, atau belajar pianonya sendiri tuh berapa persen ke ininya, ke apa sih, persentase untuk menentukan bahwa kita bisa acquiring skill ini tuh berapa persen gitu. Misalnya 70%, ya udah, nanti di sini tulis 10, 20, 70. Nah, nanti in total nanti dia akan mengakumulasi sendiri berdasarkan skor yang ada di sini sehingga bisa muncul angka-angkanya di sini dan kita bisa ngelihat total skornya dalam jangka waktu 1 tahun berapa persen. Kita bisa mengachieve atau apa namanya? mengachieve itu apa ya, bisa mencapai goalnya kita gitu dalam 1 tahun. Ini bisa kelihatan dalam jangka waktu segini nih. Ini kalau dalam 1 tahun berarti 8,28 bla 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 dan seterusnya. Ini totalnya adalah 58%, kayak gitu sih. Jadi kurang lebihnya kayak gitu sih untuk bagian sini. Gue ceritain dulu komponen-komponen dan elemennya ya, kayak gitu. Nah, terus di sini ini grafiknya setiap minggu selama 1 tahun. Jadi starting from Januari all the way up to Desember akhir gitu. Jadi ini scorecard ini nanti mungkin kita teman-teman bisa ngapusin aja. Ini tinggal nanti belakangnya nih kayak gini, nanti kalau tahun baru tinggal dihapus aja sini. Thread tuh kosong ya. Jadi bisa dihapus terus nanti bisa dimasukin sama data-data teman-teman semua gitu. Angkanya berapa yang sebenarnya gitu. Ini kan contoh template aja kan gitu. Nah, kayak gitu sih. Di bagian sini ini memunculkan grafik kita bahwa kita tuh bisa mencapai berapa persentasenya itu berapa gitu dalam 1 minggu kita bisa mencapai goalnya kita gitu untuk setiap komponen yang ada di sini gitu ya. Terus di sini ada actual target dan persentase target. Jadi misalnya kita targetnya dalam 1 minggu kita mempelajari musik teori itu 2 jam, berarti di sini tulisannya 2 jam gitu, kayak gitu. Nanti tinggal diisi aja di sini. Nah, terus aktualnya selama kita 1 minggu itu kita benerannya tuh berapa, misalnya 2 jam 52 menit, berarti kan kita mencapai target dan melebihi target kayak gitu-gitu. Jadi menurunkan, membreakdown apa tadi ya, skill yang pengen kita acquire itu ke dalam bentuk habit ya kan, menstrategikan ini dalam bentuk habit gitu, dalam setiap minggu tuh kayak gini bla 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 gitu kan, dan seterusnya ya sampai sini. Nah, kemudian bagusnya dari template ini adalah nggak cuman kita bisa ngelihat per elemen atau per komponen, tapi kita juga bisa mengukur achievement kita dalam 1 minggu dalam bentuk kayak begini. Jadi kalau yang ini base-nya on row, kalau ini based on column nih. Jadi kita bisa ngelihat, oh, score point kita untuk personal scorecard itu sekitar 15,75%. Artinya kita di minggu ini tuh tidak produktif atau tidak efisien untuk bisa meng-acquire skill ini, meng-acquire skill yang kita mau gitu. Jadi skor kita di minggu ini jelek. Oh ya udah, evaluasi. Mungkin next week kita harus bisa jadi lebih baik lagi untuk bisa meng-acquire skill yang kita mau, kayak gitu sih. Itu jadi bagusnya si template ini tuh bagusnya itu. Nah, terus ya ini beberapa contoh-contoh lainnya dan macam-macamnya. Oke, terus gimana caranya kalau misalnya kita pengen bikin pengen acquiring skill baru misalnya? Ya, caranya adalah gampang. Ini aja di copy. Nih, misalnya contohnya ini ya. Ini gue bikin lagi web design. Misalnya kita pengen broadcasting gitu sini. Udah tinggal tulis aja broadcasting. Itu, atau misalnya komunikasi, communication skill. Gimana cara kita bisa berkomunikasi sama misalnya teman-teman atau kolega kita gitu ya secara efektif gitu. Ya udah, tinggal di sini aja. Communications bla bla bla, ini dipaste gitu. Terus ini dihapus ya, misalnya cuman ada 2 doang, misalnya dari silabus cuman ada 2 komponen doang, ya udah. Ini yang 3 dihapus bisa, nggak ada masalah tuh. Yang penting adalah sininya harus sama gitu, karena ini buat menentukan yang di bagian sininya nih. Ini rumusnya. Ini harus sama. Jadi di sini communication harus sama, di sini juga communication gitu. Udah, ya udah, tinggal bentuknya kayak begini aja. Nanti di sini tinggal diisi tadi weightingnya berapa persen, persentase komponen itu menentukan bahwa seberapa penting untuk bisa mengakuar skill ini,
bla 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 dan seterusnya, kayak begitulah kurang lebih gitu ya. Terus kalau kita mau nambah misalnya, oh ternyata ada 4 gitu, ya udah berarti di sini kayak gini ya, ngopinya dari yang ini, baris ini, copy ke bawahnya lagi ada 4 kayak gitu, nanti tinggal diisi komponennya di sini. Sorry. Nah kayak gini biasanya tinggal diisi aja apa namanya di sini, tinggal ganti apa project A atau apaan, terserah lah kayak gitu-gitu namanya, atau nama modulnya gitu apa gitu ya, kayak gitu sih. Jadi nanti ini bisa disesuaikan dan seterusnya gitu. Nah terus juga mungkin gue udah pernah juga ngebahas juga tentang bagaimana caranya kita bisa memanage waktu, manage waktu pribadi kita ya dengan menggunakan Clockify atau time tracking app. Nah itu mungkin nanti linknya akan gue taruh juga di deskripsi di bawah. Jadi jam-jam ini tuh misalnya 2 jam 24 menit, cara ngukurnya gimana? Pakai time tracking app. Itu udah gue jelasin secara detail di video gue sebelumnya, nanti gue akan taruh di deskripsi di bawah. Jadi oke, kurang lebih personal scorecard tuh fungsinya kayak begini. Jadi kita itu kalau misalnya kita pengen lebih efisien atau lebih produktif saat bekerja adalah ya tetap kita harus bisa acquiring new skill, terus bisa belajar lagi. Nah caranya pakai apa? Pakai ini gitu. Nah ini adalah salah satu ya menurut gue inovasi pribadi gue juga sih, yang mungkin nanti nextnya gue akan terus pakai untuk bisa terus mengevaluasi diri gue sehingga gue bisa jadi lebih baik setiap hari kayak gitu. Nah ini bisa juga implementasi sama teman-teman semua gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua lah gitu ya. Kayak gitu. Ini personal scorecard ini gitu. Yap, kurang lebih gitu sih geng. Salah satu gue pengen sharing masalah buku atau pengetahuan yang baru gue acquire juga. Terus salah satu pengetahuan yang gue baru acquire juga yang gue baru bikin yaitu personal scorecard. Ya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang personal scorecard ini ya mungkin memang agak kompleks template-nya, ya bisa komentar di kolom komentar di bawah. Terus nanti gue akan coba untuk bisa menjawab gitu. Terus juga again gue encourage teman-teman mudah-mudahan bisa subscribe, like, sama komen supaya gue bisa tambah semangat lagi bikin videonya gitu ya. Terus di website gue juga di agungsundoro.com. Mungkin segitu aja teman-teman videonya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa tolong komentar di bawah ya. Sip, thank you semua, bye.